Topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah mengenai perusahaan multinasional atau biasa yang disebut dengan MNC. Kita akan diskusikan mengenai perusahaan multinasional, bagaimana dia masuk, pengertian, tahapan, dan sebagainya di presentasi saya 10 menit ke depan. Mari kita simak bersama. Perusahaan multinasional menurut definisi dari PBB di tahun 1973, perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang memiliki aset, pabrik, tambang, kantor pemasaran, dan semacamnya di 2 atau lebih negara. Perusahaan multinasional menurut definisi yang lain adalah sebuah perusahaan yang memiliki cabang di beberapa negara. Seringkali perusahaan multinasional atau MNC menempatkan kantor pusat mereka di negara asal perusahaan, yang kemudian difungsikan untuk melakukan koordinasi manajemen secara global. Kekuatan politik beberapa MNC seperti Toyota dan Microsoft tidaklah lemah, bisa dikaitkan dengan jumlah anggaran atau modal mereka yang sangatlah besar dan selalu bertambah. MNC juga tidak selalu memproduksi produknya sendiri. MNC juga memiliki banyak subkontraktor untuk menghasilkan produk tertentu. Perusahaan Boeing misalnya. MNC yang pertama berdiri pada tahun 1902 yang ternyata didirikan di Indonesia. Perusahaan tersebut bernama VOC. Perusahaan multinasional jika dilihat dari tahapan perkembangannya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama tahapan ekspor, yang kedua tahapan produksi di negara lain, dan yang ketiga disebut tahapan multinasional. MNC entry mode ini bisa kita lihat dari level sumber daya yang dibutuhkan dan dari level kontrolnya. Yang pertama, yang paling sederhana yaitu ekspor. Dari ekspor kemudian perusahaan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang masuk ke negara lain menggunakan lisensi. Setelah lisensi ada sistem franchise. Franchise ini banyak sekali contohnya seperti fast food yang ada di sekitar kita sampai bisnis perhotelan. Kemudian setelah franchise makin meningkat lagi ada joint venture. Kemudian yang paling tinggi cara masuknya MNC yaitu wholly owned subsidiary, di mana perusahaan setting perusahaannya di negara lain mulai dari awal sampai memiliki kantor dan pabrik di negara yang berbeda. Tantangan yang dihadapi MNC diantaranya adalah menentukan negara tujuan untuk ekspansi. Yang kedua, memahami karakteristik sebuah negara, baik dari faktor ekonomi, bisnisnya, budayanya, sosial, serikat buruh, dan sebagainya. Kemudian tantangannya adalah memilih entry mode, seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian peran ekspatriat dan manajer yang harus bisa bekerja di negara yang berbeda, negara yang baru dari tempat dia tinggal semula. Kemudian integrasi dari research and development terhadap strategi global, ini juga sebuah tantangan tersendiri. Selanjutnya, bagaimana memperoleh cost advantage dan bagaimana juga melindungi hak cipta intelektual. Seperti yang kita ketahui di negara berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara berkembang lain di Asia, sangat mudah sekali barang untuk ditiru. Untuk menjadi manajer di sebuah perusahaan multinasional, seseorang harus memiliki global mindset. Global mindset itu maksudnya dia mampu berkarya dengan orang lain dari berbagai background. Kemudian memiliki perspektif jangka panjang, memiliki kemampuan manajemen transisi dan perubahan, memiliki juga kemampuan yang bagus untuk memotivasi dirinya sendiri maupun anak-anak buahnya di dalam sebuah MNC. Kemampuan bernegosiasi juga sangat diperlukan. Dan yang terakhir, seorang manajer MNC harus mau dan sangat menyukai tugas-tugas luar negeri. Saya akan mengutip sedikit sebuah buku yang terkenal berasal dari negeri Tiongkok berjudul The Art of War, karangan dari Sun Tzu, yang menyebutkan bahwa when you understand your competitors and yourself, you will always win. Dimana maksudnya, jika perusahaan multinasional itu sudah tahu dirinya sendiri, kekuatan dan kelemahannya,
Begitu juga sudah tahu dengan kekuatan dari pesaingnya, maka dia akan selalu memenangkan kompetisi dimanapun MNC tersebut berada. Sebuah MNC memiliki stakeholdernya sendiri, dibagi menjadi internal dan eksternal stakeholder. Internal stakeholder diantaranya ada dewan direksi beserta anggota, pemegang saham, CEO, senior eksekutif, manajer fungsional, serikat buruh, partner usaha, partner strategi, dan pihak manajemen dari anak perusahaan. Sementara dari external stakeholder itu ada beberapa faktor, diantaranya legal environment, consumer group atau NGO, cultural environment, economic, dan political system. Pengaruhnya apa kepada para manajer perusahaan multinasional? Yang pertama, ke pemahaman antar budaya. Ini perlu karena di dalam MNC kita bisa saja bekerja sama dengan orang dari Eropa, dari Asia, dari Afrika, atau bahkan dari Timur Tengah. Nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh seorang manajer MNC diantaranya tadi, dia mampu bernegosiasi, dia mampu mengambil keputusan dengan tepat, dan menyukai tugas-tugas ke luar negeri. Kemudian jangan lupa ditambah juga dengan pemahaman proses seleksi dan staffing, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. MNC sebagai agen industrialisasi atau agen globalisasi berpotensi menyebabkan konflik, baik di negara asal maupun di home country. Yang pertama, konflik yang bisa timbul diantaranya konflik lapangan pekerjaan. Kalau sebuah perusahaan pindah dari negara asalnya ke negara yang berbeda, pasti lapangan pekerjaannya akan pindah juga ke negara yang dituju. Kemudian ada transfer teknologi. Transfer teknologi, siapapun tahu kalau teknologi di negara maju akan mudah ditiru oleh negara berkembang. Ini yang menjadi konsekuensi logis jika sebuah perusahaan asing seperti Toyota membuka cabang misalnya di Thailand atau di Indonesia, maka teknologinya akan mudah ditransfer. Kemudian identitas nasional, sebenarnya perusahaan multinasional kalau sudah hadir di sebuah negara berkembang misalnya di Indonesia, identitasnya juga akan berubah. Perusahaan Bata misalnya yang sebenarnya berasal dari luar negeri kemudian sangat mengindonesia sehingga orang menganggap Bata itu adalah perusahaan lokal padahal sebenarnya dia adalah perusahaan multinasional. Kemudian akan juga terjadi perpindahan buruh secara global. Ini juga efek dari beberapa regional integration seperti ASEAN atau EU, di mana buruh bisa dengan mudah pindah dari satu negara ke negara lain tanpa membutuhkan persyaratan yang ketat. Tanpa visa bekerja pun, dengan adanya kesepakatan antar negara, dalam ASEAN misalnya, buruh dari Laos bisa saja pindah ke Indonesia untuk bekerja. Kemudian ada masalah perpajakan dan transfer harga. Industrialisasi yang terjadi di negara maju seperti Amerika dan Jepang itu didorong oleh faktor politik industri di negara tersebut. Kalau di Amerika memang sangat didorong untuk memperbanyak ekspor, insentif pajak, kemudian ada banyak juga pinjaman lunak, dan mereka sangat fokus ke politik makroekonomi. Selain itu, pemerintah Amerika juga memberikan dukungan terhadap pelayaran, pembuatan kapal, industri energi, dan pengamanan kebutuhan dasar masyarakat. Itulah mengapa banyak sekali perusahaan Amerika yang fokus lebih kepada ekspor. Sementara di Jepang, salah satu perusahaan industri yang maju di Asia, dia juga memiliki politik industri tersendiri di mana dia melakukan transformasi industri dari low tech menjadi high tech. Proteksi terhadap barang impor. Kemudian dia juga banyak melakukan kegiatan riset dan development di mana akan menghasilkan banyak produk-produk baru yang nantinya akan dijual. Nah, Jepang juga menggunakan politik dumping. Dumping di sini maksudnya dia menjual produknya lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri, sehingga lebih banyak permintaan dari luar negeri daripada dalam negeri. Kita bisa lihat misalnya di Surabaya banyak sekali mobil-mobil buatan Jepang, hampir semuanya kalau kita terjebak di kemacetan Surabaya, pasti akan kita lihat
mobil-mobil merek Jepang di samping mobil-mobil lainnya. Kemudian mereka juga memilih untuk mengedukasi para buruhnya yang berpendidikan rendah menjadi berpendidikan tinggi. Sehingga tidak heran para buruh di Jepang akan bekerja di satu perusahaan sampai dia meninggal karena merasa sangat diperhatikan. Lalu, bagaimana politik industri di Indonesia? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Ke arah mana pemerintah akan membawa industri di Indonesia ke depan? Sebagai penutup untuk presentasi kita kali ini, coba Anda sebutkan merek apa saja yang Anda pakai saat ini. Mulai dari pakaian yang Anda pakai, gadget yang Anda miliki, sampai mungkin sepatu atau sandal yang Anda pakai. Singkat saja di sebuah kertas seperti biasanya. Kalau sudah, sekian diskusi kita mengenai perusahaan multinasional. Sampai jumpa kembali di diskusi video pembelajaran selanjutnya.